Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang akan membahas tentang mata kuliah tentang ekonometri pada bab pengujian hipotesis korelasi dan regresi sederhana. Namun karena yang sebelumnya sudah membahas tentang korelasi, maka kelompok kami akan membahas tentang regresi. Kelompok 9 kami itu terdiri dari Fiska Della, lalu yang kedua ada Elisa Permata, yang ketiga ada saya sendiri yaitu Afira Indriana, yang terakhir adalah Ahmad Iliin. Pengujian hipotesis koefisien regresi. Pada teori pengajuan hipotesis berhubungan dengan pengembangan aturan untuk memutuskan apakah harus menerima atau menolak hipotesis nol. Ada dua pendekatan, yaitu interval keyakinan dan uji signifikan. Pada teori pengajuan hipotesis berhubungan dengan pengembangan aturan untuk memutuskan apakah harus menerima atau menolak hipotesis nol. Ada dua pendekatan, yaitu interval keyakinan dan uji signifikan. Pendekatan interval, konsep dan rumus perkiraan interval. Pada teori penaksiran ada dua jenis penaksiran titik dan penaksiran interval. Dalam statistik tingkat kepercayaan penaksiran, tunggal diukur oleh standar error atau variannya. Oleh karena itu, daripada percaya dengan perkiraan tunggal, lebih baik kita lakukan yang namanya perumusan interval. Persamaan interval keyakinannya itu adalah P dalam kurung B dikurangi D kurang dari sama dengan B kurang dari sama dengan B plus D sama dengan 1 dikurangi A. Dengan 1 dikurangi A merupakan tingkat keyakinan atau koefisien keyakinan, biasanya 95%, sedangkan A di mana dalam kurung A lebih besar dari 0 kurang dari 1 merupakan tingkat signifikannya. B dikurangi D adalah batas keyakinan bawah, B plus D adalah batas keyakinan atas. Jika hal ini digabungkan dengan materi sebelumnya, didapatkan rumus perkiraan interval A sama dengan A lebih dari sama dengan A dikurangi T alpha per 2 SA kurang dari sama dengan A plus T alpha per 2 kali SA. Rumus perkiraan interval B adalah B lebih dari sama dengan B dikurangi T alpha per 2 dikali SB kurang dari sama dengan B plus T alpha per 2 kali SB. Rumus perkiraan interval keyakinan C kuadrat sama dengan C kuadrat lebih dari sama dengan N dikurangi 2 SE kuadrat per C kuadrat alpha per 2 kurang dari N kurangi 2 SE kuadrat per C kuadrat 1 dikurangi alpha per 2. Untuk memahaminya silakan lihat contoh 6.7. Berdasarkan contoh 5.2, buat perkiraan interval untuk konstanta A, koefisien regresi B, dan kemudian buat pula perkiraan interval untuk C kuadrat dengan tingkat keyakinannya adalah 95%. Dari soal tersebut kita tahu bahwa A-nya A kecil 27,139, B kecilnya adalah 0,4933, SA-nya adalah 7,5712, SB-nya adalah 0,0422. Sedangkan 1 kurangi A atau tingkat signifikannya adalah atau tingkat keyakinan di sini adalah 0,95. Alfanya adalah 0,05. Dari tabel T, kita tahu bahwa T alfa per 2, dB-nya itu adalah N dikurangi 2, didapatkan T 0,025, 10 dikurangi 2 adalah 8, sama dengan positif 2,306 dan negatif 2,306. Mencari perkiraan interval A-nya terlebih dahulu. Kita masukkan ke dalam rumus yang di atasnya tadi. Sehingga kita dapatkan A-nya itu lebih dari sama dengan 9,6798 kurang dari 44,5982. Dengan tingkat keyakinan sebesar 95% bahwa interval dari 9,6798 sampai 44,5982 akan memuat nilai parameter A yang sebenarnya. Lalu kita akan mencari perkiraan regresi B-nya. Kita gunakan rumus yang tadi sudah dituliskan, sehingga didapatkan B lebih dari sama dengan 0,396 kurang dari sama dengan 0,5906. Dengan tingkat keyakinan sebesar 95% bahwa interval dari 0,396 sampai 0,5906 akan memuat nilai parameter B yang sebenarnya. Dari soal kita juga dapat mengetahui bahwa Oke, baik, saya ulangi.
Kan kita sebelumnya udah dapat nih bahwa nilai SE-nya itu adalah SE kuadrat maksud saya adalah 59,306 dan N kurangi 2 berarti 10 dikurangi 2 adalah 8 dan C-nya adalah 0,05 sehingga C per 2 adalah 0,025. Dari tabel C square dengan DB-nya sama dengan 3 diperoleh C kuadrat dari 0,025 dikali 8 sama dengan 17,5346 dan C kuadrat dari 0,975 dikali 3 sama dengan 2,1797 sehingga C kuadrat lebih dari sama dengan N dikurangi 2 dikali SE kuadrat dibagi C kuadrat alfa per 2 kurang dari sama dengan N dikurangi 2 kali SE kuadrat per C kuadrat 1 dikurangi alfa per 2. Itu merupakan rumus yang tadi sudah telah dibahas. Kita masukkan aja nilai-nilai yang sudah kita ketahui sehingga didapatkan C kuadrat lebih dari sama dengan 27,0578 kurang dari sama dengan 217,6666. Artinya dengan tingkat keyakinan sebesar 95% bahwa interval dari 37,0578 maksud saya di sini 27,0578 sampai 217,6 akan memuat C sebenarnya. Yang B, pengujian hipotesis dengan pendekatan interval. Pada dasarnya pengujian hipotesis dengan pendekatan interval ada dua tahap, yaitu yang pertama menghitung perkiraan interval dari parameter yang bersangkutan dengan tingkat keyakinan tertentu, dan yang kedua kemudian menentukan apakah nilai parameter berdasarkan hipotesis 0 terletak di dalam interval atau tidak. Jika iya, H0-nya diterima, jika tidak, H0-nya ditolak. Yang kedua yaitu pendekatan uji signifikansi. Suatu pendekatan alternatif tetapi juga melengkapi metode pendekatan interval dalam pengujian hipotesis statistik adalah pendekatan uji signifikan yang dikembangkan sepanjang garis yang independen oleh R.A. Fisher dan secara bersama oleh Newman dan Pearson. Secara garis besar, pengujian ini adalah suatu prosedur dengan mana hasil sampel digunakan untuk menguji benar atau tidaknya suatu hipotesis 0. Ide dasar di belakang pengujian ini adalah pengujian atas statistik uji atau estimator dan distribusi sampling statistik seperti itu dalam hipotesis 0. Keputusan untuk menerima atau menolak H0 dibuat atas dasar nilai statistik uji yang diperoleh dari data yang dimiliki. Dalam hal menguji apakah nilai A dan B yang diperoleh dari hasil perhitungan dengan metode OLS berbeda secara signifikan dengan nilai parameter tertentu atau tidak. Digunakan pengujian dengan uji T. Rumus untuk mencari nilai T hitung adalah T hitung sama dengan B kecil dikurangi B besar dibagi SB. Nilai T hitung tersebut yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan T tabel. Jika T hitung kurang dari negatif T tabel atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Kalau negatif T tabel kurang dari sama dengan T hitung kurang dari sama dengan T tabel, maka H0 diterima. Pengujian hipotesis yang dibahas di atas dikenal dengan nama uji dua arah. Karena kita menggunakan dua sisi distribusi probabilitas yang merupakan daerah penolakan. Dalam hal ini, hipotesis alternatif yang diajukan menggunakan tanda tidak dari sama dengan yang berarti bahwa B bisa lebih besar atau lebih kecil dari suatu nilai tertentu. Contoh 6.9. Untuk H0, B sama dengan 0. Untuk H1, B tidak dari sama dengan 0. Jika kita sudah mampu menduga nilai parameter dari hipotesis alternatif, yaitu apakah lebih besar atau lebih kecil, maka digunakan uji satu arah. Dalam hal ini berarti kita menggunakan satu sisi distribusi probabilitas yang merupakan daerah penolakan. Contoh 6.11. Dengan menggunakan contoh 5.2, kita menganggap bahwa besarnya parameter B sebesar 0 dengan alternatif tak sama.
Pergunaan tingkat signifikan sebesar 0,05 dengan pendekatan uji signifikan. Pemecahannya untuk H0 B sama dengan 0, pendapatan tidak memengaruhi konsumsi. Untuk H1 B tidak dari sama dengan 0, pendapatan mempengaruhi konsumsi. Untuk nilai T hitung sama dengan B kecil dikurangi B besar dibagi SB sama dengan 0,4933 dikurangi 0 dibagi 0,042. Maka kita peroleh untuk nilai T hitung 11,6896. Untuk nilai T tabel kurang lebih 2,306. Oleh karena T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak. Berarti pendapatan secara signifikan mempengaruhi konsumsi. Selanjutnya, kita akan membahas analisis varian dalam regresi sederhana. Apa itu analisis varian dalam regresi sederhana? Analisis varian dalam regresi pada hakikatnya diperlukan untuk menunjukkan sumber-sumber variasi yang menjadi komponen dari variasi total model regresi. Dengan analisis varian ini akan diperoleh pengertian tentang bagaimana pengaruh variabel bebas atau sekelompok variabel bebas jika dalam model regresi berganda terhadap variabel tidak bebas. Statistik uji yang digunakan dalam hal ini adalah statistik uji F. Perhatikan tabel berikut. Tabel berikut merupakan tabel analisis varian untuk model regresi sederhana, di mana di dalam tabel sumber variasi yaitu dari regresi dan dari kesalahan pengganggu. Dari regresi jumlah kuadratnya B kuadrat sigma XI kuadrat dB-nya 1, rata-rata kuadratnya B kuadrat sigma XI kuadrat. Dari kesalahan pengganggu jumlah kuadrat sigma EI kuadrat dB N dikurangi 2, rata-rata kuadrat sigma EI kuadrat per N dikurangi 2. Untuk F hitungnya sama antara dari regresi sama dari kesalahan pengganggu, yaitu B kuadrat sigma XI kuadrat dibagi dengan sigma EI kuadrat per N dikurangi 2. Total jumlah kuadratnya sigma YI kuadrat dB-nya N dikurangi 1. Sehingga hipotesis yang diajukan untuk uji F ini adalah H0 B sama dengan 0, HI-nya B tidak sama dengan 0. F hitung yang diperoleh dari analisis varian tersebut dibandingkan dengan F tabel F 0,05 dB1 dB2 atau F 0,01 dB1 dB2. Keputusan: jika F hitung lebih besar F tabel, maka tolak H0 dan terima H1 sebaliknya. Jika F hitung kurang dari F tabel, maka terima H0 dan tolak H1. Ada hubungan yang erat antara T-test dengan F-test. Dapat ditunjukkan bahwa T kuadrat sama dengan F1 dB2, artinya T kuadrat dengan dB sama dengan F dengan dB1 dan dB2 dengan bukti rumus T kuadrat sama dengan B kuadrat per SB kuadrat sama dengan B kuadrat sigma XI kuadrat per SE kuadrat. F sama dengan rata-rata kuadrat regresi per rata-rata kuadrat kesalahan pengganggu sama dengan B kuadrat sigma XI kuadrat per SE kuadrat. Jadi memang T kuadrat sama dengan F dB1 dB2. Contohnya dengan menggunakan contoh 5.2 di buku Muhammad Firdaus, yaitu Ekonometrika Suatu Pendekatan Aplikatif edisi 2 halaman 94, kita menganggap bahwa besarnya parameter B sebesar 0 dengan alternatif tak sama. Pergunakan analisis varian. Pemecahan H0 B sama dengan 0, pendapatan tidak mempengaruhi konsumsi. H1 B tidak sama dengan 0,
pendapatan mempengaruhi konsumsi. B sama dengan 0,4993. Sigma Y topi I kuadrat sama dengan BI kuadrat dikali sigma XI kuadrat sama dengan 0,4993 kuadrat dikali 33350 sama dengan 8314,1713. Sigma YI kuadrat sama dengan 8590. Sigma EI kuadrat sama dengan sigma YI kuadrat dikurangi BI kuadrat dikali sigma XI kuadrat sama dengan 8590 dikurangi 0,4993 kuadrat dikali 33350 sama dengan 275,8287. Nah, sekarang perhatikan tabel di samping ini. Tabel ini merupakan analisis varian untuk mode regresi sederhana. Kita masukkan. Dari regresinya jumlah kuadratnya 8314,1713. DB-nya 1, rata-rata kuadratnya 8314,1713. Untuk dari kesalahan pengganggu kita masukkan jumlah kuadratnya 275,8287 dengan DB 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Rata-rata kuadratnya 34,4786. F hitungnya 241,1402. Untuk jumlah kuadratnya 8590, DB-nya 10 kurangi 1 sama dengan 9. Dari F tabel, F 0,0518 sama dengan 5,32. F 0,0118 sama dengan 11,3. Oleh karena itu, F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak. Pendapatan secara sangat signifikan mempengaruhi konsumsi. Untuk materi yang selanjutnya yaitu ramalan atau prediksi dengan menggunakan garis regresi linear sederhana. Ramalan pada dasarnya merupakan perkiraan terjadinya suatu kejadian untuk waktu yang akan datang. Berdasarkan contoh 5.2 tersebut, diperoleh regresi sampel dengan persamaan Y topi sama dengan 27,139 ditambah 0,4933 X. Persamaan tersebut dapat digunakan untuk meramalkan besarnya konsumsi untuk waktu yang akan datang apabila besarnya pendapatan sudah diketahui. X diketahui dengan artian yang pertama sudah terjadi. Maksudnya merupakan pendapatan waktu yang lalu. Dalam hal ini X disebut variabel beda kala dengan simbol XT-1. Untuk yang kedua yaitu pendapatan sekarang dalam waktu yang bersangkutan dengan simbol XT. Yang ketiga yaitu hasil ramalan, misalkan pendapatan tahun depan dengan simbol XT+1. Dalam peramalan garis regresi membicarakan sejauh mana garis regresi peramalan Y yang telah diperoleh betul-betul dapat dipercaya sebagai peramalan garis mu XY yang terbaik. Dengan demikian, dalam peramalan diperlukan selang kepercayaan nilai Y yaitu sebesar 1 sampai dengan alfa, di mana alfa merupakan peluang kesalahan tipe 1. Dalam perhitungan nilai selang kepercayaan juga menggunakan dasar analisis diagram regresi. Suatu hal yang perlu diperhatikan dalam ramalan garis regresi adalah terdapat dua buah nilai taksiran yang berada di sebelah menyebelah garis regresi peramalan Y, sehingga terdapat daerah atau ring yang disebut dengan selang kepercayaan Y atau interval taksiran garis regresi peramalan.